一人たりとも残してはいけないということで。Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas film Battleship Island yang merupakan film aksi dirilis tahun 2017, disutradarai oleh Ryu Seung-wan dan didistribusikan oleh CG Entertainment. Film ini diangkat dari sejarah nyata bercerita tentang era pendudukan Jepang atas semenanjung Korea di akhir masa Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah negara yang menguasai Asia, terutama Asia Tenggara, termasuk negara kita Indonesia yang dijajah juga oleh Jepang pada saat itu. Alur cerita inti dari film Battleship Island ini yaitu mengisahkan tentang kehidupan di penjara dari kamp kerja paksa di Pulau Hashima atau yang dikenal dengan istilah Romusa. Pulau Hashima adalah sebuah pulau di pesisir Nagasaki yang menjadi tempat sekitar 400 orang Korea yang ditawan dan dikerja paksakan. Di sana warga Korea melakukan kerja paksa, disuruh menambang batu bara di sebuah terowongan 800 meter di bawah permukaan tanah. Suasana tambang yang pengap, sempit, sesak, panas, bau, kelaparan, pokoknya campur aduk saat itu. Semua laki-laki, orang tua hingga anak-anak juga dipaksa harus bekerja tanpa kecuali. Fasilitas hak pekerja memang diberikan, dari mulai makan, walaupun makanan yang tidak layak dan menjijikan, fasilitas kesehatan hingga jasa penerjemah bahasa Jepang, semua diberikan. Tapi semua itu harus dibayar dari upah mereka bekerja. Jadi intinya boro-boro ada sisa dari upah, yang ada harus nunggak. Dan jika ada tunggakan akan dipotong dari upah bulan berikutnya. Namun ketika rahasia kelam tentang pulau tersebut terungkap, semua pekerja merencanakan cara meloloskan diri dari pulau itu. Mampukah mereka mencari cara untuk keluar dan melarikan diri dari kondisi sebagai tawanan? Yuk pantengin terus alur cerita film Battleship Island. Check it out. Malam itu sekelompok grup musik yang dipimpin oleh Lee, yang diperankan oleh Jung Min Hwan, sedang mengadakan pentas di hotel kota Gyeongsang, Korea. Dia mempunyai anak perempuan bernama So-hee yang diperankan oleh Soo-an Kim, sekaligus menjadi bagian band tersebut sebagai seorang penyanyi. Lee adalah seorang bandmaster terkenal yang sering diundang di acara-acara penting. Sifatnya yang humoris dan punya kebiasaan genit kepada wanita. Hingga akhirnya malam itu dia dicari oleh seorang tentara karena telah ketahuan menggoda istri dari seorang sekretaris kenegaraan. Apesnya, sekretaris tersebut mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan Jepang dan Lee pun menjadi bulan-bulanan tentara Jepang. Dari kejadian tersebut, Lee merasa hidupnya tidak tenang lagi karena sadar telah menjadi DPO. Apalagi setelah musik jazz yang nekat dia mainkan malam itu. Karena musik jazz saat itu sangat dilarang oleh pemerintahan Jepang. Secara jazz adalah aliran musik yang kental dengan budaya Amerika yang menjadi musuh utamanya saat itu. Dan akhirnya Lee bersama grupnya berangkat dari Busan, Korea Selatan menuju Shimonoseki, Jepang. Dengan menaiki kapal feri milik Jepang, di dalam kapal tersebut, semua penumpang mendapat fasilitas yang sangat tidak layak. Tidak ada toilet, tidak ada air minum. Ternyata ada satu kejadian di mana di dalam kapal tersebut ada seorang mafia yang pemberani dan pelontong bernama Choi Chil-sung yang diperankan oleh So Ji-sub, salah satu aktor ganteng asal Korea Selatan. Choi terlibat perkelahian dengan penumpang lain sebelum akhirnya terlibat konflik dengan Oh Mal-yeon yang diperankan oleh Lee Jung-hyun. Gara-gara Oh Mal disuruh menerjemahkan bahasa dari tentara Jepang, tapi malah dianggap berkata kasar kepada Choi. Oh Mal adalah seorang wanita yang dijebak mucikari setelah sebelumnya mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh tentara Jepang. Setelah tiba di pelabuhan Shimonoseki, Jepang, surat rekomendasi Lee dan teman-temannya itu ternyata sudah tidak berlaku dan hanya jebakan saja.
Akhirnya semua penumpang warga Korea dari kapal itu dibawa dengan kereta api. Dan selanjutnya kembali dinaikkan lagi ke kapal kecil. Ternyata tempat itu adalah Pulau Hashima, sebuah pulau kecil di dekat kota Nagasaki dan merupakan tambang batu bara. Semua warga Korea yang tiba di pulau tersebut malah disambut dengan penyiksaan oleh tentara Jepang. Dan disoraki dianggap sebagai hiburan tersendiri oleh penduduk pribumi Jepang. Saat itu laki-laki dan perempuan dipisahkan, sehingga Lee dan anaknya Sohee harus terpisah. Kelompok wanita dimasukkan ke penampungan untuk dijadikan wanita penghibur. Sementara laki-laki dimasukkan ke sebuah kamp pelatihan untuk dijadikan pekerja pertambangan. Dengan rasa ketakutan, Lee dan rombongan warga Korea lainnya masuk ke kamp itu. Dan ternyata ada banyak warga Korea lainnya yang sudah dahulu tiba di sana. Semua orang diperiksa dan tidak boleh membawa benda apapun di sana. Jika ketahuan menyembunyikan barang bawaan, maka habislah sudah digulung oleh tentara Jepang. Di saat bersamaan, ada seorang warga Korea asal Jecheon yang menjadi mandor membawahi orang-orang Jecheon lainnya. Dan Lee langsung SKSD untuk meminta bantuan. Dengan modal surat rekomendasi dari kepolisian dan sertifikat keahlian bermain musik, ternyata Lee dan timnya malah disuruh pentas di camp itu untuk membuktikan keahliannya. Dari sana, ada seorang perwira tentara Jepang mendengar dan merequest lagu untuk dimainkan. Lee diberi pujian oleh pimpinan tertinggi di camp tersebut. Dan saat itu semua baru tersadar bahwa di sana mereka akan dijadikan pekerja paksa atau rumusa oleh pihak Jepang untuk dipekerjakan di pertambangan batu bara. Semua warga Korea diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki dan diperlakukan sangat tidak layak oleh tentara Jepang. Sementara para wanita Korea dijadikan pelacur untuk menghibur para tentara juga para pekerja. Mereka juga diperiksa secara formalitas, supaya terhindar dari penyakit kelamin. Para pekerja di sana diberikan fasilitas, tapi semua fasilitas itu tidak gratis alias harus bayar. Termasuk ongkos kapal laut saat mereka tiba di sana juga diperhitungkan. Padahal siapa yang mau datang ke sana? Semua pekerja romusa diberikan rincian, biaya apa saja yang harus dibayar dari gajinya. Asrama disediakan oleh perusahaan dan akan dipotong dari gaji. Biaya makan akan disediakan oleh perusahaan dan juga akan dipotong dari gaji. Semua kebutuhan pekerja disediakan perusahaan, tapi akan dipotong dari gaji. Jika gaji pertama tidak cukup untuk membayar semua biaya di bulan pertama, maka akan dipotong dari gaji bulan berikutnya. Hari pertama bekerja selesai. Choi yang merupakan seorang mafia tulen asal Korea menantang duel dengan mandor yang juga sama-sama orang Korea karena dianggap semena-mena dan sombong terhadap warga Korea. Choi hanya minta satu syarat. Jika menang, maka dia harus jadi ketua dan mandor dari orang-orang Korea di sana. Di tempat lain, Sohee anaknya Lee menunjukkan identitasnya kepada pimpinan camp, bahwa dia adalah seorang penyanyi dari lagu yang disukai pimpinan itu. Dari kejadian itu, akhirnya Lee dan grupnya dipanggil oleh pimpinan untuk menjadi tim khusus hiburan di camp tersebut. Sementara Sohee anaknya ditugaskan menjadi tukang cuci dan beres-beres rumah. Setiap kali acara hiburan selesai, Lee selalu mencuri makanan, rokok, dan minuman untuk dijadikan stok di asramanya. Selain keterampilannya bermain musik, Lee juga pandai berbisnis. Karena saat itu belum ada teknologi apalagi internet untuk mengakses situs-situs XXX, maka dia membayar orang di asrama yang pandai menggambar untuk membuat gambar porno dengan upah 1 batang rokok hasil curiannya. Kemudian menjualnya ke tentara Jepang dengan tarif 10 batang rokok. Tapi di sela kesenangannya menikmati kehidupan di sana, tiba-tiba Lee dikejutkan oleh berita bahwa anaknya Sohee akan dikirim ke seorang panglima tentara Jepang sebagai budak di tempat lain.
Lee merasa sedih dan pasrah karena harus merelakan anaknya. Posisi Jepang saat itu sebetulnya sedang berada di posisi kritis karena dikeroyok oleh Amerika dan Uni Soviet. Dari situasi saat itu, Organisasi Gerakan Kemerdekaan Korea berencana mengirimkan orang terbaik yang pernah dilatih oleh pasukan Amerika bernama Park Mo-young yang diperankan oleh Song Joong-ki untuk membebaskan warga Korea bernama Yeon Son-saeng di tambang batubara Hashima. Yeon adalah pendiri Aliansi Federasi Korea Amerika dan satu-satunya orang yang bisa menjadi penghubung antar kedua negara untuk kepentingan kemerdekaan Korea. Dengan cara khas agen rahasia, akhirnya Pak Mo tiba di Pulau Hashima. Rentetan demi rentetan kejadian dan insiden terjadi di tambang neraka itu. Dari mulai ledakan gas alam hingga kecelakaan yang tak terduga yang menyebabkan kematian. Akhirnya Park Mo bertemu dengan Son-saeng. Awalnya dia tidak dipercaya, tapi akhirnya Yeon Son-saeng setuju dengan rencana Park Mo untuk membebaskan dirinya. Untuk melancarkan aksinya, Park butuh alat komunikasi berupa telegraf yang ada di ruangan kantor pos tentara Jepang. Aksi itu butuh bantuan Lee untuk membuatkan kunci duplikat kantor pos, karena Lee punya akses istimewa dibanding dengan warga lainnya. Tapi setelah mengetahui rencana Park Mo, Lee punya satu syarat untuk bisa membantunya, yaitu membawa anaknya Sohee untuk ikut kabur bersama mereka. Karena walaupun Lee terlihat galak dan keras terhadap Sohee, tapi sebetulnya dia sangat menyayanginya. Akhirnya, Lee selesai melakukan tugasnya membuatkan kunci duplikat kantor pos. Park pun beraksi dengan memasuki kantor pos secara ilegal untuk menggunakan telegraf kepada kantor OSS Korea. Walaupun sangat beresiko dan banyak sekali rintangan. Di malam pelarian Park bersama Sen-seang, ternyata malam itu Amerika melakukan pengeboman terhadap Pulau Hashima. Dan secara mengejutkan, ternyata Sen-seang, orang yang akan diselamatkan oleh Park, dia telah menjadi mata-mata Jepang. Selama ini dia berpura-pura baik dan selalu membela hak-hak warga Korea di camp itu. Hanya supaya dipercaya bahwa dia bukan mata-mata dan kaki tangan Jepang. Dan semuanya terungkap setelah Park menemukan dokumen berisi aliran uang masuk dari perusahaan tambang Jepang ke rekening Son-seang. Diyakinkan lagi dengan insiden penembakan terhadap orang Korea sekaligus pengikutnya, yang dilihat oleh saksi-saksi termasuk Lee dan anaknya. Puncak ketegangannya yaitu saat Son-seang mengadakan rapat bersama semua orang Korea. Dia menjanjikan hak-hak yang lebih baik untuk semua warga Korea, tapi dengan syarat. Setelah pengeboman itu, warga Korea harus bersedia bekerja kembali di dalam tambang. Padahal Son-seang telah diminta oleh perwira Jepang untuk melenyapkan semua warga Korea di Pulau Hashima. Karena untuk menghilangkan bukti dan saksi atas kejahatan perang yang mereka lakukan. Dan rencananya, warga Korea yang nantinya bekerja kembali di dalam tambang akan dibom dan terkubur di sana. Tapi sebelum rencana itu terjadi, Park dan Lee meyakinkan semua warga Korea bahwa Son-seang adalah pengkhianat. Tanpa banyak bicara, Park langsung menghabisinya. Dan saat itu, semua orang Korea bersatu untuk merencanakan pelarian dari pulau tersebut. Park memimpin warga Korea, memberikan arahan dan strategi dalam pelaksanaannya. Walaupun mereka sadar, peralatan perang mereka akan kalah dibanding tentara Jepang. Tapi dengan semangat juang yang tinggi, mereka nekat untuk melakukan rencana ini. Dan tak lengkap rasanya jika si Choi Shimapia tidak dilibatkan dalam aksi pelarian ini. Choi Shimapia ternyata dipitnah oleh musuh bebuyutannya dan ditahan di markas tentara Jepang. Kemudian akhirnya berhasil dibebaskan. Semua rencana sudah 50% dipersiapkan. Dari mulai pencurian senjata yang ada, pencurian kapal pengangkut batu bara untuk mengangkut semua warga Korea, hingga membuat bom Molotov. Dan malam pelarian pun tiba. Rintangan demi rintangan yang menghalangi rencana, semua berhasil dibereskan. Satu persatu warga Korea berhasil naik ke kapal batubara, hingga rencana itu ketahuan oleh pihak Jepang dan terjadi pertempuran sengit antara warga Korea dan tentara Jepang. Banyak korban yang jatuh di pihak warga Korea karena posisinya terkepung. Namun bantuan datang dari tim Choi Shimapia.
Sementara, Lee berusaha mencari jalan keluar untuk bisa masuk ke kapal batubara. Yang sangat menyedihkan, di tengah pertempuran, Oh-ma, wanita yang ternyata disukai oleh Choi, tertembak oleh mantan mandor musuh bebuyutan Choi. Hingga akhirnya mereka berdua pun meninggal dengan romantis. Di akhir pertempuran, Lee dan Park ditembak oleh perwira tertinggi saat itu. Tapi sebelum Lee ditebas dengan katana, Sohee anaknya melemparkan bom molotov dan tepat membakar perwira tersebut. Setelah Taicho dan Yamada pasukan tentara Jepang sudah mati semua, akhirnya Park mendeklarasikan kemenangan atas pertempuran itu. Dan hanya meminta untuk dibiarkan pulang ke tanah kelahirannya di Korea. Sesaat setelah semua warga Korea berhasil meninggalkan Hashima di atas kapal, Lee meninggal karena pendarahan akibat luka tembak. Meninggalkan Sohee kecil yang malang dan menitipkannya kepada Park. Kemudian mengamanatkan kepada Park supaya anaknya nanti diberi kesempatan makan guksu, sejenis mie, makanan khas Korea yang dibuat dari tepung dan gandum. Karena selama ini Sohee anaknya sangat ingin dan belum pernah mencicipinya. Sesaat setelah Lee meninggal, bom atom Amerika dijatuhkan di Nagasaki tepat tanggal 9 Agustus 1945. Dan Jepang langsung menyerah tanpa syarat kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia Kedua dan mengakhiri film ini. Itulah akhir ringkasan alur cerita dari film Battleship Island. Hanya ada sedikit pesan yang bisa diambil dari film ini, bahwa perang itu kejam. Sekian dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.